cita-cita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Ngatemi selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri 2 Karanganyar. Hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Selanjutnya Pak, bukan usah perkenalan ya, langsung mohon. Suwe kok. Habis berarti. Tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Agendanya hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Pertanyaan pemantik sebelum kita memasuki pada materi hari ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju betul? Aku kan setuju. Sekarang nggak boleh hukuman. Mungkin hukuman bisa mendisiplinkan anak, tetapi tidak berlangsung lama, hanya beberapa saat, dan suatu ketika pasti akan terulang kembali. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ya. Tidak. Ya. Semua otot pintar ada. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Bisa. Aku takut kayaknya beri penghargaan. Semangati anak. Tapi misalnya kalau kita tidak memberikan umpan balik penghargaan, apa anak tersebut akan tetap termotivasi untuk belajar? Tetap. Tetap motivasi belajar. Ya, selanjutnya. Topik pada modul 1.4 adalah budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita masuki topik yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah perubahan paradigma. Misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ada sobekan kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Terus teman B, teman Anda tersebut ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Tak praktek sih Ya terbuka. Tak praktek sih. Oh tak praktek Ketika teman usaha buka itu kita melepaskan Genggaman itu atau tetap dengan pendirian kita mau genggam. tak genggam lah ya. Karena itu berharga tetap genggam. Tak hilang. Kalau kan sesuatu berharga. Tak genggam terus ini malah. berarti dengan cara apapun teman Anda, Tapi ya kalau berharga itu cuma 1 juta. ya, Tetap bisa. Asli bisa. Iya, normal tadi bisa. Jadi benda bukan uang loh. Oh, kira utang kurang
Bagaimana? Nah bener nilainya kita mau misalnya emas. Kalau saya, misalnya saya menggenggam suatu yang saya genggam, misalnya contohnya impian saya atau goal hidup saya, meskipun teman saya mau jungkir balik nusep, nggak akan saya beritahu apa impian saya ke depan. Niku nek saya. Tapi dengan 1 triliun bisa. Tapi kan nggak mungkin, Pak. Macam sing tidak mungkin. Tahun 1 triliun bisa kok. Biayanya bojo, piye. Ya 71 atau wangi mah. Ya bukan kasus nih. Selanjutnya, Pak. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini adalah stimulus respon dan teori kontrolnya. Misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang stimulus respon. Terus yang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak memaksa kepada orang lain. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di saat kita gagal itu pasti ada bermunculan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Berarti kalau di stimulus respon sama teori kontrol condong kemana, Bapak Ibu? Teori kontrol. Teori kontrol ya. Selanjutnya Pak, disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan Dr. William, yaitu Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang dan menang, serta berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasinya ada satu, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, dan nilai universalnya terciptanya sebuah keyakinan kelas. 5 posisi kontrol ini terdiri dari sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman,
dan pemantau, yang terakhir sebagai manajer, di mana kita sebagai manajer ini akan menghasilkan 3 segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar hidup manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Selanjutnya adalah apa makna dari disiplin? Disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan tadi memiliki tujuan. Selanjutnya siapa? Selanjutnya adalah topik 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman atau apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Biasanya kita melakukan sesuatu itu dari diri kita sendiri atau karena kita takut terhadap hukuman. Itu termasuk dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Itu juga motivasi eksternal. Tapi jika motivasi terlahir dari luar atau eksternal, biasanya itu tidak berlangsung secara konsisten. Mungkin kalau misalnya aturannya sudah berubah, misal saya tidak disiplin, nggak ada hukuman, oke, kita kembali ke setelan awal yang lebih nyaman. Yang ketiga, ini yang diharapkan, motivasi itu berasal dari internal atau dari diri kita sendiri. Selanjutnya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara berpikir, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan menjadi tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi memiliki 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Topik selanjutnya yaitu topik 3 tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tersebut. Budaya positif itu akan melahirkan sebuah lingkungan yang nyaman dan positif, di mana lingkungan tersebut akan melahirkan sebuah keyakinan, dan keyakinan tersebut akan berpusat lagi menjadi sebuah peraturan kelas yang harus ditaati semua warga di kelas tersebut. Selanjutnya yaitu mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa demikian? Yang pertama, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada dalam tabel T dan Y. Hormat. Kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di tabel Y, hormat ya. Terus yang kedua, bekerja. Kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan yang diterima dan dimiliki pada tabel T. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nanti itu kita mengisinya. Slide selanjutnya. Hormat yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Di bagian tabel Y, pada bagian terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, permisi, boleh saja pinjam.
nanti akan segera saya kembalikan. Itu yang terdengar hormat. Dan yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan saksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Sedangkan pada tabel yang berperilaku yaitu tersenyum dengan ramah, memberikan salam hormat, misalnya dengan berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Terus pada tabel hormat tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, dan mengucapkan terima kasih. Yang sampingnya yaitu tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam, dan meletakkannya sembarangan. Selanjutnya yaitu bekerja, tampak seperti tekun dalam bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas dengan tepat waktu. Yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh atau ramai sendiri, tugas tidak diberikan. Di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku di tempatnya, termasuk nilai keyakinan kelas sebagai rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, termasuk rasa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan serta menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain serta bersabar, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan, serta jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keselamatan dan keamanan. Perubahan pada modul 1.4, penambahan materi pada dihukum dan oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur dan hasil riset menjadi 8. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan tadi, seterusnya ya. Penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya siswa akan rajin jika akan memperoleh penghargaan, tapi dia akan lupa dengan motivasi dari dalamnya. Nah, ini ada beberapa. Nanti kita jawab satu persatu. Dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk jenis hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up
15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya Pak. Yang pertama tadi hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Berarti dari hukuman, konsep hukuman dan konsekuensi dapat dibedakan. Bagaimana pembedaannya antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman fisik. Kalau hukuman fisik. Kamu fisik kan? Kebetulan. Cuma konsekuensi fisik ya. Kalau seperti ini juga fisik, tapi kenapa ini kok konsekuensi? Karena melanggar hukuman jadinya dapat hukuman. Nah, kan konsekuensi itu kan kita melakukan sesuatu terus suatu hal ada kecelakaan fatal sedikit, dan itu termasuk konsekuensinya kayak masuknya konsekuensi. Iya, tadi kan kalau hukuman fisik, sedangkan yang ini juga fisik. Tapi kita kembali lagi, ada pelajaran PJOK, berarti lari 2 kali di lapangan basket sebagai konsekuensi, berarti itu kan sebagai kegiatan apa? Pemanasan sebelum olahraga. Jadi kan kita tidak melakukan kekerasan fisik gitu. Selanjutnya, nah, ini perbedaannya ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Misalnya gini. Contohnya misalnya saya pribadi waktu SMP dapat hukuman yang memalukan, otomatis saya akan merasa ingat sampai sekarang karena saya malu di hadapan teman-teman dihukum yang tidak wajar misalnya. Sedangkan untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek saja. Tapi kalau saya pengalaman dulu, kalau fisik itu malah lebih semangat, lebih semangat ya. Zaman dulu. Ya, itu pun tergantung pribadi kita masing-masing. Anak akan membenci kedisiplinan kalau dengan hukuman ya, sedangkan dengan konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Terus hukuman itu bersifat memaksa, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman pada konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Selanjutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Sedangkan untuk konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai.
sedangkan di konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Misalnya telat masuk kelas, anak bisa kalau biasanya di SMA menghadap ke BK untuk meminta tugas tambahan yang sudah waktunya terlampaui atau telat tadi. Selanjutnya, identitas gagal dan identitas sukses, yaitu dari hukuman dapat dilihat yaitu bersifat negatif, dan disiplin konsekuensi itu bersifat netral, dan yang positif adalah di restitusi. Selanjutnya adalah topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia yang pertama pasti itu bertahan hidup. Yang kedua, kita pasti akan merasa hampa tanpa adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Topik yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Perhatikan video. Posisi kontrol yaitu yang pertama tadi di identitas gagal atau kontrol dari luar yang menghindari hukuman. Kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar yaitu sebagai teman, pemantau, dan identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri kita sendiri yaitu manajer. Misalnya yang pertama, guru berbuat, menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, itu termasuk jenis hukuman. Sedangkan pada posisi pembuat merasa bersalah, itu berceramah dan mengalokkan seharusnya bla bla bla, dan yang terusnya itu ibu kecewa, itu pasti dengan nada yang lebih halus sehingga anak akan merasa bersalah. Yang selanjutnya itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, dan sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Sedangkan pada posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang pada guru berbuat. Selanjutnya guru berkata. Pada posisi menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu adalah penghukum. Terus ada lagi rasakan. Pada pembuat merasa bersalah yaitu dengan kata-kata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengalokkannya, ibu stres. Itu yang membuat merasa bersalah. Dan yang teman, ayolah lakukan demi ibu. Yang kedua, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ya, sebagai pemantau, apa peraturannya? Dan pada posisi manajer, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas tadi.
apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus untuk hasil, pada hukuman itu akan menghasilkan pemberontakan, menyalahkan orang lain dan pastinya berbohong. Sedangkan pada pembuat merasa bersalah itu akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Terus hasil pada posisi teman itu pasti siswa akan merasa tergantung jika nanti kita tidak menolongnya suatu saat ada masalah, pasti siswa tersebut akan merasa kecewa. Dan pada pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi pasti akan kembali ke semula lagi. Pada posisi manajer itu menghasilkan penguatan yang pribadi. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, pada hukuman itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pada posisi merasa bersalah, murid meletakkan guru di dunia berkualitas. Dan pada posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan pada posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan pada posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya yaitu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu pada posisi penghukum. Sedangkan pada posisi pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Pada posisi teman, murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Pada posisi pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan pada posisi manajer, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid pada posisi penghukum akan mengulangi kesalahan. Dampak pada murid pada posisi membuat merasa bersalah, yaitu murid akan merasa rendah diri. Dan pada posisi teman, lemah, tidak mandiri, serta tergantung pada guru. Pada posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan pada posisi manajer, itu murid akan berdampak mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk pada posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu. Sebagai teman, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir sebagai posisi penghukum. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai, manajer, dan memperbaiki. Kalau diberi hukuman untuk pasti membuat tidak nyaman. Sedangkan memperbaiki, kiat kedua mendapatkan apa yang kita butuhkan, yaitu dengan apa yang kamu yakini. Pasti siswa akan berpikir tentang keyakinan apa yang telah sudah dilanggar dan akan mencari cara untuk memperbaiki masalah tersebut.
Selanjutnya, topik ke-6 yaitu segitiga restitusi. Terus ini mana? Ini iso. Iso tau kok. Tak mau kayak biasa. Gambar ya. Potensi sini. Gambar itu pojokan. Angkat. Segitiga restitusi yang pertama pada menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu misalnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa akan lebih terbuka. Selanjutnya, setelah memvalidasi kebutuhan, yaitu menanyakan keyakinan dengan mengajukan sebuah pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, pada posisi menstabilkan identitas, yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah kata-kata yang dapat kita gunakan pada menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah membuat siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic. Apakah itu power, freedom, love and belong, fun and survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Bisa menggunakan lagi apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan cara menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai kita yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Intervensi ini bisa
tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan dan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Selanjutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Yang keempat, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Yang keenam, kapan kamu siap untuk memulai? Dan yang ketujuh, peraturannya apa? Selanjutnya, sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Dan selanjutnya, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Kata-kata pertanyaan seperti ini dapat kita sampaikan kepada siswa yang saat menghadapi masalah. Budaya positif terdiri dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan merubah dalam ketercapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak atau murid. Selanjutnya, budaya positif juga dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak atau Ibu yang mau bertanya, monggo, mungkin ada pertanyaan. Monggo. Mau bertanya Bu Ani, dari pemaparan yang tadi sudah jenengan sampaikan, apakah terdapat perbedaan keyakinan antara siswa yang termotivasi dan yang tidak? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaan Bu Devi. Menurut saya ada perbedaan dari siswa yang termotivasi dan tidak termotivasi. Yang pertama, pada siswa yang termotivasi itu biasanya akan memiliki kepercayaan dengan kemampuannya sehingga dapat mewujudkan atau mencapai cita-citanya dengan hasil belajar yang lebih semangat dan akan menghasilkan
pemikiran yang lebih positif. Sedangkan untuk siswa yang tidak memiliki motivasi tersebut, siswa tersebut merasa tidak memiliki kemampuan, sehingga siswa tersebut akan merasa kesusahan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Demikian Bu Devi. Selanjutnya, ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya terkait dengan materi keluaran yaitu tentang budaya positif yang Ibu sampaikan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Ibu dapat bantu siswa membangun keyakinan yang positif di kelasnya masing-masing. Terima kasih. terima kasih Pak Asmuni atas pertanyaannya. Untuk membangun keyakinan pada kelas tersebut, guru dapat memberikan seperti semangat atau pujian, menciptakan kolaborasi dalam pembelajaran, memberikan umpan balik kepada siswa tersebut, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih Pak Asmuni. Demikian diseminasi budaya positif pada siang hari ini saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah malam mentari, kota berlatar bicara harapan. Di hati kami menyala semangat untuk belajar. Guru penggerak angkatan 10 membimbing langkah kami dengan ilmu dan kebijaksanaan menuju cita-cita bersama. Oh guru tercinta, pemimpin dalam ilmu kami sanjung dan puji. Jasa tak terkira, dengan sabar dan kasih kau tanamkan nilai-nilai, bunga-bunga kebaikan. Di kami terima kasih guru penggerak angkatan 10. Mari raih impian bersama dengan cinta dan pengabdian. Di bawah malam mentari, kota berlatar bicara harapan. Di hati kami menyala semangat untuk belajar. Guru penggerak angkatan 10 membimbing langkah kami dengan ilmu dan kebijaksanaan menuju cita-cita bersama. Oh guru tercinta, pemimpin dalam ilmu kami sanjung dan puji. Jasa tak terkira, dengan sabar dan kasih kau tanamkan nilai-nilai, bunga-bunga kebaikan. Di kami terima kasih guru penggerak angkatan 10. Mari raih impian bersama dengan cinta dan pengabdian. Di bawah malam mentari, kota berlatar bicara harapan. Di hati kami menyala semangat untuk belajar.
cita-cita bersama. Oh guru tercinta, pemimpin dalam ilmu kami sanjung dan puji. Jasa tak terkira, dengan sabar dan kasih kau tanamkan nilai-nilai bunga-bunga kebaikan. Di kami terima kasih guru penggerak angkatan 10. Mari raih impian bersama dengan cinta dan pengabdian di bawah taman mentari. Kota berlatar bicara harapan, di hati kami menyala semangat untuk belajar. Guru penggerak angkatan 10 membimbing langkah kami dengan ilmu dan kebijaksanaan menuju cita-cita bersama. Oh guru tercinta, pemimpin dalam ilmu kami sanjung dan puji. Jasa tak terkira, dengan sabar dan kasih kau tanamkan nilai-nilai bunga-bunga kebaikan. Di kami terima kasih guru penggerak angkatan 10. Mari raih impian bersama dengan cinta dan pengabdian, dengan sabar dan kasih kau tanamkan nilai-nilai bunga-bunga kebaikan. Di kami terima kasih guru penggerak angkatan 10. Mari raih impian bersama dengan cinta dan pengabdian di bawah taman mentari. Kota berlatar bicara harapan, di hati kami menyala semangat untuk belajar. Guru penggerak angkatan 10 membimbing langkah kami dengan ilmu dan kebijaksanaan menuju cita-cita bersama. Oh guru tercinta, pemimpin dalam ilmu kami sanjung dan puji. Jasa tak terkira, dengan sabar dan kasih kau tanamkan nilai-nilai bunga-bunga kebaikan.